Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Laila Nisa, kelas 6B PAI, mata kuliah Micro Teaching, yaitu keterampilan menjelaskan dan keterampilan bertanya. Bagaimana kabarnya hari ini, anak-anak? Baik. Apakah kita sudah siap untuk belajar hari ini? Sudah. Oke, baik. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang akhlak tercela atau akhlakul mazmumah. Akhlak tercela atau akhlakul mazmumah merupakan perbuatan yang menyimpang dari ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbuatan tercela ini dapat berdampak negatif bagi kehidupan kita sendiri dan berdampak negatif bagi kehidupan orang lain. Nah, di antaranya akhlak mazmumah ini atau akhlak tercela ini, yang pertama ada satu, riya. Yang kedua, nifaq. Ada yang tahu apa itu riya? Tidak. Nah, jadi riya itu dalam bahasa Arab yang artinya memperlihatkan atau memamerkan kepada orang lain. Secara istilah, riya adalah memperlihatkan atau memamerkan kepada orang lain, baik itu berupa barang, kemudian perbuatan, seolah-olah tujuannya itu ingin dipuji oleh orang lain, ingin dilihat oleh orang lain, seperti itu. Nah, dari definisi riya tersebut, apakah ada yang bisa membantu Ibu untuk memberikan satu contoh tentang perbuatan riya? Saya. Ya, silakan, Baby. Seorang menyantuni anak yatim di hadapan banyak orang dengan maksud agar ditayangkan di TV atau radio. Oke, betul. Nah, itu dia seolah-olah perbuatannya itu dipublis, seperti itu. Nah, jadi agar orang itu berpikir, oh, bahwa dia itu dermawan, seperti itu kan. Jadi ada di sana akhlak tercela, yaitu dia memamerkan dirinya kepada orang lain. Nah, kemudian yang kedua, nifaq. Nifaq adalah perbuatan menyembunyikan kekafirannya dalam hatinya dan menampakkan keimanannya dalam bentuk perkataan dan perbuatan. Nah, perbuatan ini pada hakikatnya adalah ketidaksesuaian antara keyakinan, antara perbuatan dan perkataan. Nah, nifaq ini juga bisa dikatakan bisa disebut juga dengan munafik. Nah, jadi nifaq ini dia dikategorikan menjadi dua. Yang pertama itu ada nifaq i'tiqadi, di mana nifaq i'tiqadi itu adalah suatu bentuk perbuatan yang menyatakan bahwa dirinya beriman kepada Allah. Nah, jadi dia sholat, dia bersedekah, kemudian dia melakukan amal-amal sholih, tetapi perbuatan tersebut tidak didasari dengan keimanan di dalam hatinya. Contohnya seperti orang yang mendustakan Rasulullah SAW dan mendustakan apa yang beliau bawa. Kemudian orang yang membenci Rasulullah, itu adalah contoh dari nifaq i'tiqadi. Kemudian yang kedua yaitu nifaq amali. Nah, nifaq amali ini adalah kemunafikan berupa pengingkaran atas kebenaran dalam bentuk perbuatan. Nah, contohnya itu seperti orang yang malas melakukan sholat berjamaah di masjid, berupa seperti sholat isya, sholat subuh. Ini bagi yang laki-laki. Nah, dari apa yang telah Ibu jelaskan ini, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Oke,
tidak ada, Ibu cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik. Nah, jadi dari apa yang Ibu jelaskan minggu lalu, apakah kalian masih ingat tentang materi akhlak tercela? Yaitu yang pertama adalah riya. Ada yang tahu apa itu riya? Saya, Ya, silakan Febi. dia adalah memperlihatkan sesuatu kepada orang lain, baik barang maupun perbuatan, baik yang dilakukan dengan maksud orang lain dapat melihatnya dan akhirnya memujinya. Nah, kemudian ada pendapat yang lain tentang Saya. riya. Oke, silakan Nabila. Ria adalah memperhatikan suatu amal kebaikan kepada sesama manusia. Nah, jadi ya betul. Ria itu adalah memamerkan, kemudian dia seolah-olah ingin mendapatkan pujian dari orang lain. Kemudian ada yang tahu apa itu contohnya ria? Saya Silakan Febi. menggunakan pakaian yang sesuai dengan syariat Islam agar dinilai sebagai muslim yang baik. Ya betul. Nah, jadi apa yang mereka pakai seperti itu, misalkan ada yang memamerkan pakaiannya, kemudian ada yang memamerkan perhiasannya, itu seolah-olah dia agar dilihat oleh orang lain seperti itu, kemudian dia mendapat pujian. Nah, dengan adanya pujian tersebut, maka mereka itu seperti bangga seperti itu pada dirinya, padahal itu merupakan akhlak yang tercela. Nah, kemudian yang kedua itu nifaq. Ada yang masih ingat apa itu nifaq? Silakan Irfan. Nifaq adalah perbuatan menyembunyikan kekafiran dalam hatinya dan menampakkan keimanannya dengan ucapan dan tindakan. Pelaku perbuatan nifaq disebut munafik. Iya, betul. Nah, perbuatan nifaq itu sama dengan munafik, tidak sesuai dengan perkataan dan tindakannya dia. Nah, jadi nifaq itu dibagi menjadi dua, ada yang nifaq i'tiqadi dan nifaq amali. Nah, dari dari materi kita akhlak tercela itu, siapa yang bisa menjelaskan kepada Ibu kesimpulan dari mata pelajaran kita pada hari ini? Saya. Ya, silakan Nabilan. 1. Pengertian ria. 2. Contoh perbuatan ria. 3. Pengertian nifaq. 4. Kategori perbuatan nifaq. 5. Contoh nifaq istiqadi dan nifaq amali. Nifaq i'tiqadi dan nifaq amali. Nah, itu merupakan materi kita pada bab akhlak tercela. Jadi setelah ini kita akan melakukan diskusi. Nah, jadi sudah paham apa yang telah Ibu sampaikan pada minggu lalu? Sudah. Baik, kita akan lanjutkan diskusi.